Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah di pertemuan awal-awal kita ini kita akan masuk dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah dan kita menggunakan syarah Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Mungkin metode yang ana akan gunakan berbeda dengan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak ada di buku, cukup antum dengarkan. Kalau ada faidah yang seandainya itu adalah bagus, faidah yang sangat dibutuhkan, antum tulis. Dan biasanya nanti ana minta tolong untuk antum menulisnya. Sebagian sudah kita bahas dan nanti akan ana ulang secara ringkas. Di awal buku Al-Usulul Tsalatsah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau mengawali karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya, kenapa setiap pengarang mengawali karangannya, setiap ulama mengawali tulisannya dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ada 7 sebab yang kita sebutkan kemarin. Yang pertama apa, Yusuf? Karena mengikuti Al-Quranul Karim. Yang kita tahu, antum semua tahu, ketika kita pertama kali membuka Al-Quran, mata kita tertuju dengan kalimat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, sebelum Al-Fatihah. Namun itu ada pembahasannya tersendiri. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dari surat Al-Fatihah ataukah bukan? Lalu apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dari setiap surat-surat yang diawali dengan basmalah ataukah bukan? Lalu apa? Itu nanti ada pembahasannya tersendiri. Mungkin nanti akan kita singgung ketika masuk ke dalam kitab akidah di semester 2 atau mungkin nanti Anda di kelas 2. Ya. Di setiap surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah, dan itu ada alasan-alasannya. Pun sama akan kita bahas di kitab yang lebih luas insyaallah ta'ala. Yang pertama karena mengikuti Al-Quran. Yang kedua apa, Mas Yuhayyib? Mengikuti sunnahnya para Rasul. Wad dalil surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu berasal dari Nabi Sulaiman dan sesungguhnya di dalamnya tertulis, yaitu pada awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun itu juga terdapat pembahasan. Bagaimana, apakah judulnya Bismillahirrahmanirrahim ataukah memang ada judulnya kemudian setelah judul diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Luas ya, ilmu itu luas. Kemudian sebab yang ketiga apa? Ana minta Musa. Karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak dalam hadis ketika Rasulullah SAW ingin mengirim surat-surat kepada para raja. Dan disebutkan ketika Rasulullah SAW ingin mengirim surat kepada Raja Heraklius, Hirqal Azimur Rum, gitu kalau bahasa Arabnya. Beliau menulis di awal suratnya Bismillahirrahmanirrahim ila Hirqal Azimir Rum, hakada. Kemudian sebab yang keempat apa, Hanif? Mengamalkan hadis Nabi SAW. Ada yang tahu hadisnya? Ada yang hafal? Ada yang tahu? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Ada riwayat fahuwa aqta', ada riwayat fahuwa ajza'.
Setiap perkara yang penting tuh, antum tulis ayat terjemahannya. Belajar nulis cepat ya. Setiap perkara yang penting. Yang tidak dimulai dengan bismillah, yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus. Apa maksudnya terputus? Yaitu terputus dari keberkahan. Itu alasan yang keempat ya. Sebab yang keempat. Sebab yang kelima apa? Ibrahim? Mengikuti sunnah para rasul. Kemudian mengetahui petunjuk beserta dalil. Bagus, nggak apa, nggak salah, benar kan? Mengetahui petunjuk beserta dengan dalil. Ahsan, ya Ibrahim. Toha, sebab yang kelima apa Toha? Mengikuti para salaf ya, ditulis Ibrahim. Jadi sebab yang kelima kenapa penulis setiap pengarang mengawali karangannya dengan basmalah adalah mengikuti para salaf. Yang keenam apa Akbar? Agar meminta pertolongan dengan semua nama-nama Allah. Yang ketujuh, mengharapkan keberkahan dari Allah atau dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana akan singgung sedikit tentang dahsyatnya, luar biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang benar-benar dia memahami kandungan apa yang ada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dia akan tidak pernah ridho untuk mengawali kegiatannya yang luput dari mengucapkan basmalah. Dia akan terus berusaha untuk mengawali kegiatannya dengan mengucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Mau makan Bismillah, mau belajar. Dan ana sudah sampaikan di awal-awal, coba ketika antum ingin belajar di pagi hari atau mungkin tadi habis sholat asar, oh ada kajian, antum perbaiki niat antum. Nih, ana di sini mau apa? Oh, mau belajar. Ini berarti yang ana tunggu-tunggu, berarti harus semangat. Dan setelah itu, setelah antum memperbaikinya, sebelum belajar, antum meminta pertolongan kepada Allah, berdoa, ya Allah berikanlah hamba kepemahaman, berikanlah hamba kefokusan dan lain sebagainya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Mengawali dengan basmalah. Apa arti bismillah? Apa arti bismillah? Coba kalau antum melihat di terjemahan, apa arti bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Itu yang orang-orang pahami. Tapi ahli ilmu, orang yang dia melihat dengan kacamata ilmu, beda dia dalam melihat kata bismillah. Coba bedakan. Tadi kalau lihat terjemahan, dengan menyebut nama Allah. Biasa aja kan? Biasa gak? Walaupun itu luar biasa, tapi kalau didengar kurang wah. Karena tidak dengan ilmu. Tapi kalau antum melihat dengan ilmu, artinya menjadi begini. Aku meminta pertolongan dan mengharap keberkahan dengan semua nama-nama Allah. Tuh. Itu dari bismillah. Antum tulis. Arti bismillah. Aku meminta pertolongan dan mengharap keberkahan dengan semua nama-nama Allah. Kalau orang dia paham, oh arti bismillah yang sebenarnya yang dilihat dengan kacamata ilmu tuh seperti ini maknanya. Seperti ini kandungannya. Akan lebih semangat lagi. Dia tahu, diri ana gak bisa nih tanpa Allah. Diri ana tuh lemah. Mau belajar naik motor, mau naik motor. Kalau orang tahu dia bismillah artinya aku meminta pertolongan, memohon keberkahan dengan semua nama-nama Allah. Ketika dia membaca bismillah, benar-benar bismillah. Mengharap kepada Allah. Menghayati ketika dia membaca bismillah. Mau belajar nih. Tadi kan beda kan? Kalau antum gak tahu tuh, oh dengan menyebut nama Allah doang. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Ternyata artinya aku meminta pertolongan dan memohon keberkahan kepada semua nama-nama Allah. Mau belajar? Bismillah.
makin dalam lagi tuh. Mau minum, bismillah. Jangan kira ya minum mah gampang, Ustaz. Berapa banyak orang yang mau minum ternyata apa? Jatuh, airnya nggak sampai ke mulutnya. Berapa banyak orang yang mau minum tiba-tiba kaku, stroke tiba-tiba. Bismillah. Dari mana kok bisa ada kata terjemahan kandungan aku meminta pertolongan? Ada yang tahu? Karena ba isti'anah ahsan. Bismi, ba-nya huruf jar. Antum di awal-awal nanti mempelajari ilmu nahwu tuh pemula ya taunya nanti ba harfu jar aja. Ba apa? Huruf jar, dia menjarkan kata setelahnya. Tapi nanti di kitab yang lebih luas itu ba memiliki banyak makna. Dan inilah yang mungkin yang dimaksud sama Syekh Ana, dia ketika faedah basmalah itu sampai 200 halaman. Jadi ba tuh banyak makna, banyak perselisihan. Ini banyak untuk apa? Ba sababiyah, ba ilsaq, atau ba isti'anah, atau ba banyak lagi di situ. Ada yang mengatakan bukan ba isti'anah, tapi ba ilsaq, bukan tapi ba sababiyah. Dan lain sebagainya. Tapi pendapat yang benar, ba di sini adalah ba isti'anah. Apa isti'anah? Meminta pertolongan. Oleh karena itu, artinya apa? Aku meminta pertolongan, karena ba-nya ba isti'anah. Lihat, luar biasa kan? Kalau orang melihat dengan kacamata ilmu. Jadi dia akan melihat kedudukan ba di situ, luar biasanya. Dan memohon keberkahan tuh dari mana? Yuhayib, siapa tahu? Nggak tahu. Dari kata bismi jar wa majrur, muta'alik dengan sesuatu yang dihapus. Muta'alik dengan sesuatu yang dihapus. Ini gak usah antum pusingin, yang gak paham gak usah antum pusingin. Pokoknya taunya antum, ini dia mengandung makna aku mengharapkan keberkahan dah tuh. Yang paham itu nikmat baginya. Jar wa majrur itu muta'alik dengan sesuatu yang dihapus. Dan terdapat perselisihan itu yang dihapus di depan atau di belakang. Isim atau fi'il gitu kan. Am atau khos itu di kitab yang lebih luas nanti dibahas. Biasa juga dibahas juga oleh para ulama ketika mensyarahnya. Apabila syarahnya luas. Dan pendapat yang benar, yang dihapus tersebut letaknya di mana? Di belakang. Misalnya nih, antum mau nulis. Berarti takdirnya yang dihapus itu bismillahi aktubu. Oke? Yang dihapus berarti takdirnya di belakang. Kalau mau nulis bismillahi aktubu. Atau bahasa Indonesia lah. Antum mau nulis nih. Itu berarti ada yang dihapus tuh. Berarti takdirnya kalau bahasa Indonesia bismillah aku mau nulis. Walaupun antum mengucapnya bismillah doang. Bismillah doang. Kan antum mau nulis pasti bismillah doang. Tapi itu terdapat takdir. Bismillah aku mau nulis. Mau tidur berarti apa takdirnya? Bismillah aku mau gitu. Mau makan berarti bagaimana takdirnya? Bismillah aku mau makan. Diletakkan di belakang. Apa tujuannya? Agar bismi dengan menyebut nama Allah. Nama-nama Allah itu di depan. Kalau di depan kita mengharapkan keberkahan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah muncul arti aku memohon keberkahan, aku mengharapkan keberkahan dengan semua nama-nama Allah. Dari mana kata semua? Tadi yang kedua udah ya. Aku mengharap keberkahan dari mana? Dari muta'alik yang dihapus. Ya, itu kalau yang nggak tahu nggak apa-apa. Yang ketiga, dengan semua nama-nama Allah. Bismi, ismi kan mufrad. Antum udah belajar kan? Mufrad, mutsanna, jama'. Ya minimal di pondok pesantrennya udah pernah nyinggung kan? Ismi, mufrad kan? Apa musannanya? Ismani. Jamanya apa? Asma. Harusnya kalau bismi dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau dengan menyebut semua nama-nama Allah. Kan lebih dahsyat lagi tuh. Lebih luar biasa lagi kandungannya. Aku meminta pertolongan mengharapkan keberkahan dengan semua nama-nama Allah. Dari mana kata semua? Ahsan, karena dia mufrad mudhof. Mufrad diidofakan kepada ma'rifah. Ismi mufrad. Dan dia nakirah diidofakan kepada ma'rifah. Ismi Allah. Allah ma'rifah fayufidul umum. Itu antum pelajari dalam ilmu qawaidul fiqhiyah. Usul fiqh. Dalam ilmu usul fikih. Sehingga muncullah terjemahan aku meminta pertolongan mengharapkan keberkahan dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti antum kelas 2 akan mempelajari ilmu
usul fikih. Inilah kandungan dahsyatnya dari kata bismillah. Belum lagi ar-Rahman, belum lagi ar-Rahim. Itu nanti kita bahas di kitab yang lebih luas saja. Setelah bismillahirrahmanirrahim yang kita semua sudah tahu kenapa penulis mengawali karangannya dengan bismillah, karena 7 sebab. Dan tadi kita juga udah tahu betapa dahsyatnya dari kata bismillah. Tapi kita belum bahas ar-Rahman dan ar-Rahim karena nanti terlalu luas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah. Ketahuilah oleh kamu, semoga Allah merahmati kamu. Kita sudah bahas penulis mengawali perkataannya dengan kata i'lam. Setelah basmalah, i'lam menunjukkan apa yang akan disampaikannya itu adalah perkara yang penting. Dan yang kedua, agar yang mendengarnya itu dia menyiapkan pendengaran, penglihatan dan hatinya. Ketahuilah, apa nih, gitu kan? Akhirnya apa? Dia fokus. Dia siapkan pendengaran, penglihatan dan hatinya. Dan tidak lupa penulis mendoakan kita, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Ini sudah kita bahas juga, menunjukkan kasih sayang penulis, kelembutan penulis, dan ini seharusnya antum. Dan kemarin ketika daurah atau muhadharah bersama Ustaz Ilham sudah disampaikan, antum ini bukan hanya sekedar teman di pondok pesantren, tapi antum semua adalah saudara. Saling tolong menolong. Nggak ada yang saling memukul, menzolimi. Ahlus sunnah itu sedikit. Dan juga sudah disampaikan sama Ustaz Ilham, penduduk dunia itu berapa, kemudian yang muslim lebih dikit lagi berapa. Di antara yang muslim yang dia Islam KTP dibandingkan dengan yang benar-benar dia menjalankan agamanya lebih sedikit lagi. Kemudian yang menjalankan agamanya, yang dia berada di atas sunnah lebih sedikit lagi. Kemudian yang dia berada di atas sunnah dan dia mempelajari sunnah lebih sedikit lagi. Sedikit di antara sedikit. Antum adalah orang-orang pilihan, saling tolong menolong, saling bahu membahu. Oleh karena itu ada salaf mengatakan, wahai fulan, kalau engkau menjumpai ahlu sunnah di bagian timur, sampaikanlah salamku kepadanya. Wahai fulan, kalau engkau menjumpai ahlu sunnah di bagian barat, sampaikanlah salamku kepadanya. Karena ahlu sunnah itu sedikit. Saling menyayangi. Oke, ini penulis mendoakan kita karena menunjukkan itu kasih sayang penulis, ketulusan penulis, dan ini juga adalah metode agar apa yang disampaikannya itu diterima, mengawali dengan hal-hal yang baik. Fulan, tolong kesini, masya Allah, cah ganteng, putih, pinter, soleh, gitu kan. Baru nanti tolong dong, gitu. Tapi kalau awal-awal, sini, kecil-kecil, songong, main terus, udah hitam jelek lagi, naudzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Disuruh nggak mau lah. Ngapain antum? Udah ngehina anak, jelek-jelekin anak, nyuruh anak lagi gitu ya. Dengan hal-hal yang baik. Dan begitu juga kita dalam berdakwah. Ketika ingin menyampaikan ilmu, kadang ilmu, nasihat itu tidak diterima oleh masyarakat bukan karena nasihatnya itu sendiri, bukan karena ilmunya, tapi karena gayanya, tapi karena metodenya, sehingga tidak diterima. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan hikmah, nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Maksudnya apa? Kalau kita ingin berdakwah, ingin mengingatkan orang tua kita, jangan kita sok-sokan, ma itu salah ma, nggak boleh. Wah, sakit hati tuh. Wah, ini anak yang dulu saya ajarkan untuk dia berbicara, yang saya dulu lahirkan, yang saya dulu sebelumnya mengandungnya, tiba-tiba dia mengangkat suara di atas, iya saya salah, tapi bukan begitu caranya. Sakit dong. Mungkin antum belum merasakan sakit itu. Nanti antum merasakan ketika antum sudah jadi orang tua. Oke. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan ini. Jadi ini wajib, bukan sunnah, bukan mubah. Wajib. Baik yang besar, ya, juga nanti disampaikan di syarah, baik dia orang besar maupun anak muda maupun anak kecil,
baik dia mukmin ataupun mukminah, baik dia raja ataupun rakyat biasa, baik dia orang kaya ataupun dia orang miskin, wajib mempelajari 4 permasalahan ini. Dan ternyata 4 permasalahan ini adalah kunci kesuksesan, nanti diakhiri oleh dengan dalil surat Al-Asr. Kalau ingin selamat dari kesesatan, kerugian, ini 4 permasalahan. Kalau kita benar-benar mengamalkannya, kita akan berada di jalan kebenaran, kesuksesan, dan kebahagiaan. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah al-ilmu. Apa definisi ilmu kemarin? Ma'rifatul huda bidalilihi. Terjemahannya, mengetahui petunjuk beserta dengan dalilnya. Ini yang tadi disebutin Ibrahim. Ahsannya Ibrahim. Mengetahui petunjuk beserta dengan dalilnya. Dan di sini didefinisikan oleh penulis ilmu yang lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi, atau lebih dalam lagi. Ilmu dia adalah mengenal Allah. Ini ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya, ilmu dokter, ilmu pembangunan, ilmu yang lain, fikih, ilmu sirah, bagus, itu dia ilmu. Sejarah bagus, dia itu ilmu matematika, IPA, IPS, ilmu. Tapi ilmu yang dia ilmu, yang mencakup semua ilmu. Ya, kalau orang Arab tuh ngomong, misalnya kalau ingin memuji seseorang, misalnya ada orang yang dia benar-benar mencakup semuanya, dia rajin, dia pintar, dia ini, anta ant gitu. Anta ant, kamu adalah kamu gitu. Ilmu yang dia adalah ilmu, yaitu mengenal Allah. Ini ilmu yang sebenarnya. Percuma kita belajar ini, belajar ini, belajar ini. Taruhlah orang dia belajar nahwu, tapi membuat dia jauh dari Allah, hatinya menjadi keras. Taruhlah dia mempelajari ilmu ini, ilmu balaghah, atau dia mempelajari fikih, tapi dia mempelajari fikih tujuannya untuk apa? Untuk bermudah-mudahan. Berarti bukan ilmu. Oh ini kan sunnah, akhirnya dia tinggalin. Oh ini kan dia udah pelajari, oh ini makruh, nggak apa-apa lah dia kerjakan. Itu bukan ilmu. Karena ilmu adalah mengenal Allah. Dan nanti disebutkan oleh pensyarah kenapa kita harus mengenal Allah. Subhanallah. Kalau ada yang menanya tersebut, kenapa kita harus mengenal Allah? Aib kalau seorang hamba tidak mengenal penciptanya. Aib yang sangat luar biasa. Kalau misalnya anak tanya, Umar, nama ibu kamu siapa Umar? Ibu kamu tinggal di mana? Nggak tahu, Ustaz. Loh, kok nggak tahu? Itu kan ibu antum gitu. Antum anaknya kan? Antum tinggal sama ibu antum kan? Kok nggak tahu? Begitu. Apalagi apabila kita tidak mengetahui siapa pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan nikmat kepada kita sampai saat ini. Kemudian kita tidak mau mengenalnya. Kemudian wa ma'rifatu nabihi, dan mengenal nabinya. Nabi Muhammad SAW yang mati-matian, yang sampai rela mengorbankan darahnya, waktunya, lukanya, lelahnya, letihnya, keluarganya, hartanya, sanak kerabatnya, sahabatnya, untuk kita semua, agar agama Islam sampai kepada kita semua. Dan kalau sampai, kita akan terselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW dilempari batu karena kita. Beliau SAW keluar darahnya karena kita. Beliau diludahi karena kita. Beliau berperangan. Berperang itu capek. Jangan antum kira berperang di zaman dulu seperti sekarang ini. Main tembak-tembakan. Main tembak-tembakan. Ya tembak. Kemudian dekat. Enggak, berperang tuh jauh dulu. Berbulan-bulan menempuh ingin ke medan perang pada saat itu. Dan enggak naik mobil, enggak naik pesawat. Kalau sekarang kan mau ke Papua, ada di sana kerusuhan, naik pesawat. Dulu enggak. Dulu mereka, Nabi SAW dan para sahabatnya berjalan. Naik unta, bantar-bantar kuda. Diterik matahari di tengah padang pasir berbulan-bulan. Udah capek nih, perang lagi. Waduh, udah capek. Waduh, jalan sebulan antum bayangi. Antum maunya habis itu ngapain kalau jalan sebulan? Istirahat. Udah jalan sebulan perang. Habis selesai pulang, habis selesai perang,
pulang lagi sebulan. Untuk melihat tuh perjuangan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian kita tidak mau mengenalnya, gitu. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Mungkin Ana akan sampaikan di sini, atau kita lihat, Ana takutnya nanti kalau disampaikan di syarah lupa. Takutnya lupa di sini. Da'watul ilaih. Ya. Di sini aja. Kayak di sini di syarahnya enggak disinggung. Mengenal agama Islam ada 4 hal yang harus antum ketahui tentang agama Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh kita, Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Wattar hafizallahu taala, beliau mengatakan ada 4 hal yang wajib dipelajari, wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah tentang agama Islam. Yang pertama, agama Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada anak-anak kita, ibu bapak kita, sanak kerabat kita, adik kakak kita, paman dan bibi kita, pak, bu, kak, dik, paman, bibi, teman, sahabat. Agama Islam itu agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau wafat kecuali engkau memeluk agama Islam. Peluklah agama Islam ini sampai mati. Karena kita lihat betapa banyak orang yang dia murtad keluar dari agama Islam. Mungkin karena ketika di masa kecilnya tidak dipupuk dengan akidah yang benar, tidak dipupuk dengan akidah yang kuat, sehingga dia mungkin pintar, belajar sampai ke luar negeri, ke negeri kufar, sayangnya. Akhirnya apa? Dia keluar dari agama Islam, murtad. Dia melihatnya dengan hawa nafsunya, iya agama Islam kayak berat kali ya, sholat sehari harus 5 waktu. Capek, mendingan ya agama yang lain lah, ibadah cuma sepekan sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satu yang diridhoi di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam dalil yang lain Allah mengatakan, ini antum catat, Anda cari coba surat berapa? Ayat keberapa? Surat Al-Imran ayat 85. Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ingat ya. Kadang kita ketika belajar, karena mungkin kita orang tua kita sunnah, lingkungan kita sunnah, hal-hal yang sepele ini kita, gampang, ngapain lah dicatat, gampang ini. Orang juga tahu agama Islam itu agama satu-satu yang diterima. Namun ternyata di luar sana ini banyak orang yang nggak tahu. Butuh penjelasan, butuh arahan, butuh pemberitahuan. Oleh karena itu semangat. Karena banyak hal-hal yang mungkin kita remehkan di sini. Namun di luar sana ini adalah hal-hal yang luar biasa. Banyak loh kejadian orang dia masuk Islam karena hal yang sepele mungkin menurut kita. Ada orang kafir dia masuk Islam, kenapa? Karena dia ketika melihat di TV Arab Saudi, orang di sekitar Ka'bah yang sebelumnya dia morak-marik kemana-mana, kemudian ketika imamnya mengatakan istau, langsung pada baris. Atau mungkin imamnya dia azan, azan, bukan pas istau. Pas azan langsung pada baris. Jadi orang kafir ini melihat itu adalah hal yang luar biasa. Ini pasti bukan panggilan manusia. Ini pasti bukan peraturan yang dibuat oleh manusia. Kita biasa aja kan? Misalnya tuh lagi pada main nih di masjid, lagi pada ngapa-ngapain, kemudian azan ke masjid, biasa gak? Biasa, tapi orang di luar sana menganggap itu adalah luar biasa. Sehingga dia masuk ke dalam Islam gara-gara itu. Oleh karena itu semangat. Ya, tadi yang pertama apa? Agama Islam, agama satu-satu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan
falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari-cari selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini buat pegangan untuk antum semua. Antum tahu kan, di luar sana ada orang yang berkeyakinan semua agama sama. Dari sini antum bisa menyaringnya, itu salah. Siapa yang bilang semua agama sama? Sedangkan Allah mengatakan gitu, Innad dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau semua agama sama, berarti Rasulullah ngapain capek-capek memerangi orang Yahudi? Ngapain capek-capek memerangi orang Nasrani? Semua agama sama, benar kok. Masuk surga, ngapain capek-capek? Berarti itu adalah hal yang keliru. Tapi di luar sana banyak orang yang percaya. Kemudian yang kedua, yang harus kita ketahui tentang agama Islam telah sempurna. Agama Islam telah sempurna. Dalilnya surat Al-Imran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat 3. Al-Imran ayat 3. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku. Dan aku telah meridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Agama Islam telah sempurna dari berbagai sisi. Akidahnya, fikihnya, muamalahnya, akhlaknya, suluknya. Agama Islam telah sempurna. Nanti ini dibahas tentang bahaya bid'ah, bahaya melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak ada wahyunya, bagaimana. Lalu bagaimana agar kita berada di atas sunnah, apa saja hal-hal yang harus kita ikuti dari Rasulullah SAW. Karena banyak dari orang yang dia mengatakan, iya kita harus mengikuti Rasulullah SAW, dalam beribadah harus mengikuti Rasulullah SAW, tapi dari sisi apanya? Ayo. Antum tahu kan, syarat ibadah ada 2. Ingat ya, syarat dan rukun tuh beda. Kayak mungkin kemarin ada yang sabaqul lisan, yang dia bilang rukun ibadah 2, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Itu bukan rukun, itu syarat. Karena rukun beda, syarat beda. Syarat ibadah ada 2, ikhlas dan mutaba'ah. Adapun rukun ibadah ada 3, rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Itu nanti dipelajari. Maksudnya apa ini? Yang ana ingin membenarkan bahwasannya yang dimaksud dengan ikhlas dan mutaba'ah itu adalah syarat ibadah. Oke, mutaba'ah, kita tahu kita dalam beribadah harus mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalau kita ditanya dari sisi apa sih Sat kita harus mengikuti Rasulullah? Ayo, bingung kan? Ya ibadah, pokoknya ibadah harus mengikuti Rasulullah. Nanti itu dibahas. Ada 6 hal kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Oke, agama Islam telah sempurna tuh. Kita harus ketahui. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak ada ajarannya. Maka periksa. Sekarang ibadah kita, amalan kita, ibu bapak kita, sanak kerabat kita, amalan mana yang belum ada dalilnya? Walaupun sudah ada dalilnya, coba kita pelajari. Sesuai sunnah atau tidak. Yang ketiga, yang harus kita ketahui tentang agama Islam itu mudah. Gak ada yang sulit dalam agama Islam. Mudah agama Islam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr, kata Allah. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesulitan. Ayat yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah menjadikan atas kalian dalam agama suatu kesulitan. Mudah agama Islam. Enggak percaya? Coba antum dengarkan ana. Syahadat, antum udah pada syahadat belum? Sudah. Setelah syahadat, rukun Islam yang kedua apa? Salat. Antum sehari ada berapa jam sih? 24 jam. Coba 24 jam dikali 60.
Dihitung ke menit. 1440 menit. Antum berarti sehari ada berapa menit Allah berikan? 1440 menit. Banyak gak tuh? Banyak. Salat berapa waktu? 5 waktu. Taruhlah itu lama banget mungkin. Setiap waktunya antum salat 10 menit. Subuh 10 menit udah lama tuh. Zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. 1440 menit yang Allah berikan kepada kita nih. Antum satu hari. Kalian satu hari aku berikan 1440 menit. Aku hanya minta kepada kalian untuk menghambakan diri kepadaku 50 menit. Mudah gak agama Islam? Jauh gak tuh perbandingannya? 1440 dengan 50. Jauh banget. Ternyata mudah agama Islam. Setelah sholat apa? Zakat bagi dia yang memenuhi nisab-nisabnya. Dan ternyata zakat itu sedikit persenannya. Kadang kita aja yang pelit. Kemudian yang keempat apa? Puasa. Puasa juga ternyata mudah loh. Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta 1 bulan. 12 bulan itu terserah antum mau makan, minum kapanpun itu. Selama yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya meminta 1 bulan. Dan dari puasa 1 bulan Allah nggak minta 1 hari full. Puasa kita nggak full kan 24 jam. Tapi cuma 12 jam. Dari ba'da subuh sampai terbenamnya matahari. Nggak full 24 jam. Jadi agama Islam itu mudah. Haji bagi yang nggak ada yang sulit dalam agama Islam. Yang keempat, agama Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9 ditulis. Dah. Surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Ini semua bentengan-bentengan 4 perkara ini dari hal-hal yang banyak yang bermacam-macam di luar sana. Ada orang yang meyakini Al-Quran sekarang ini itu banyak yang kurang. Sudah tidak murni lagi. Ada gak orang yang begitu? Ada orang-orang Syiah. Mereka punya Quran sendiri. Quran Fatimiyah lebih tebal daripada Quran kita. Karena dia meyakini Quran kita ini udah gak murni lagi, banyak yang hilang. Maka apa? Setelah kita mengetahui itu salah. Karena apa? Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Agama Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meragukan penjagaan Allah Subhanahu wa taala? As-saniyatu, kita lihat lanjut ke buku. Al-amalu bihi, mengamalkannya. Nanti ini kita bahas saja di syarah. Setelah kita mengilmuinya, kita amalkan. Kita tahu tentang Allah. Allah seperti ini, Allah seperti ini. Allah hanyalah satu-satunya yang berhak diibadahi, kita amalkan. Mengetahui nabinya, kita amalkan. Berarti apa? Kita harus mengikuti sunnahnya, memperjuangkan sunnahnya. Bukan malah kita suka dan terus berusaha untuk mengikuti kebiasaan, pakaian, adat istiadat orang-orang kufar. Berarti kita belum mengamalkannya. Berusaha mengamalkan, menampakkan sunnah dan mengenalkan kepada orang lain tentang sunnah. As-salisa, yang ketiga, mendakwahkannya. Kita mendakwahkan ilmu dan mendakwahkan dengan amal. Oleh karena itu, anak harap santri itu ketika dia berada di masjid, azan nih, langsung ke masjid, duduk di shaf, salat sunnah, duduk di shaf, nggak ada yang di belakang, dia baca Quran. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan ilmu, tapi bisa dengan perbuatan. Antum baca Quran nih, misal Yusuf dia datang ke masjid, yang lain tuh ya mungkin berdiri-diri di belakang. Yusuf dia langsung di shaf. Dia sholat. Akhirnya apa, yang lain sholat. Kemudian Yusuf setelah itu ngambil Al-Quran, dia ngaji, dia keraskan suaranya. Akhirnya apa, yang lain terpanggil. Wah iya, ngaji. Akhirnya apa, ngaji. Yang lain juga pada ikut ngaji. Seperti itu dakwah. Dan terbukti loh, dulu di sini orang awam ketika sholat tuh setelah sholat salam langsung pulang.
Dan ketika santri dia setelah sholat, dia zikir, dia berdiam diri dulu di situ, baru kemudian mengerjakan sholat sunnah. Banyak yang dia mengikuti mengerjakan sholat sunnah dengan amalan, dan antum seperti itu. Keempat, as-sabru 'alal adza fih, dan bersabar atas gangguan di dalamnya. Nah, itu nanti kita bahas saja di syarahnya. Qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah mengatakan wal 'asr, demi masa. Nanti kita bahas nih di syarah insyaallah, karena cukup luas. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia. Ini dari mana lagi kata semua? Ahsan, alif lam al istighraq, ya barakallahu fik. Semua manusia lafi, benar-benar berada di dalam ambang kesesatan. Tuh banyak penekanan di sini. Ada waw, ada inna, ada lam, kemudian lam di situ terdapat sumpah yang dihapus lagi, 4 penekanan. Waw sumpah, inna, kemudian lam, kemudian itu lam muzahlaqah, iya. Alif lam muzahlaqah. Kemudian pada lam muzahlaqah dia terdapat sumpah yang dihapus. Enggak usah antum pusingkan itu. Pokoknya di sini dia terdapat 4 penguat. Nanti antum pelajari dalam ilmu balaghah di kelas 2. Semakin banyak penguat yang didatangkan, itu menunjukkan semakin banyak orang yang membangkang di dalamnya. Semakin banyak orang yang membangkang di dalamnya, oleh karena itu diberikan penguat. Banyak orang yang nggak peduli dengan ilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam. Banyak orang yang nggak peduli dengan amal. Banyak orang nggak peduli dengan dakwah, egois dia. Banyak orang yang nggak mau sabar di atas itu semua, sehingga diberikan penguat tuh. Nanti anda pelajari dalam ilmu balaghah. Dan ini juga kepakai dalam sehari-hari. Misalnya ada orang yang dia kalau ngomong pasti benar, nggak pernah bohong. Misalnya dia bilang Ustadz datang, oh iya benar Ustadz datang. Tapi ada orang yang dia suka bohong. Ketika dia ngomong orang pasti nggak percaya. Dan ternyata dia ngomong Ustadz datang dan beneran datang. Tapi ketika dibilang pertama nggak pada percaya. Akhirnya apa? Dikasih penguat tuh, karena banyak yang bangkang. Demi Allah Ustadz datang, ayo siap-siap. Kasih penguat. Dan ini menunjukkan, diberikan 4 penguat, menunjukkan banyaknya orang yang tidak mau memperhatikan, lalai terhadapnya, banyak membangkang. Nggak peduli dengan hal ini. Innal insana fi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam ambang kerugian. Tuh. Tenggelam dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dibahas ini nanti. Karena waktu kita udah mau habis, 3 menit lagi. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Ini dalil dari 4 permasalahan. Nanti kita akan sering temui dari perkataan penulis setelah menyampaikan materi, beliau mengakhiri dengan wa daliluhu. Sampaikan lagi materi, wa daliluhu. Sampaikan lagi materi, wa daliluhu. Dan ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia membangun agama di atas dalil. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Jikalau Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali dengan surat ini, niscaya surat tersebut akan mencukupi mereka. Wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya nanti akan dibahas ya. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala, fa'lam. Tuh, Allah mengawal dengan ilmuilah, ketahuilah, pelajarilah. Iya apa? Ketahuilah, ilmuilah. Ketahui apa? Ilmui, pelajari. Ilmui dulu sebelum berkata annahu la ilaha illallah, bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ilmui sebelum berkata. Karena banyak orang yang berkata, dia punya zikir, bahkan dia punya target, wah sehari saya harus berzikir la ilaha illallah 1000 kali. Tapi dia melakukan kesyirikan karena nggak ada ilmunya. Maka ilmui dulu sebelum berkata. Dan berbuat wastaghfir li dzambik, dan memohon ampunlah terhadap dosamu ini berbuat.
Jadi ilmui dulu sebelum berkata dan berbuat. Fabada bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Allah memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Alhamdulillah, nanti besok kita akan masuk ke syarh samahati Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Ana minta antum memperhatikannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.